Kalau paradigmanya tentang istana negara dibangun dengan tradisi priayi atau kaum aristokrat, maka memang tradisinya adalah langgam yang sifatnya sakral tadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Apa itu salah? Ya nggak ada salahnya. Karena memang yang bersangkutan itu mempunyai latar belakang dari latar sosial orang priayi atau aristokrat. Semua serba rapi, semua serba gagah, pakai jas ala barat, pakai dasi begitu. Kalau perlu dasinya pun seragam, ukurannya pun ditentukan kalau perlu. Tapi kalau memandang istana dari kaum rakyat jelata, tentunya lain. Tentunya dia ingin mengubah wajah istana itu tidak dengan wajah yang angker, tapi dengan wajah yang sifatnya aksesibel. Apa yang terjadi di dalam rakyat sana, di luar sana itu ingin dimunculkan di dalam wajah istana itu. Dan saya kira memang selama 30 tahun zaman Orde Baru kita disajikan upacara istana negara itu, upacara kemerdekaan dengan wajah aristokrat. Kenapa? Karena memang Pak Presiden Soeharto itu lahir dari terah priayi. Kemudian ada fase reformasi, kemudian 10 tahun zaman Pak SBY juga sama, yaitu dengan wajah aristokrat atau wajah priayi. Nah, zaman Jokowi ini menampilkan bahwa Pak Jokowi itu adalah mewakili orang biasa yang menjadi presiden. Karena itu dia kemas, dia tampilkan bahwa kapan lagi istana itu bisa dimiliki oleh rakyat. Nah, karena itu varian acaranya beda-beda. Malam 1 Agustus dia bikin dengan sholawatan dan zikir. Dia punya namanya majelis zikir Hubbul Waton. Dia tampilkan kiai-kiai, para habaib, para santri berzikir di depan istana. Bagus. Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Cara bersyukurnya adalah dengan zikir dan bersolawat terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengkaitkan bagaimana masalah selera. Sebetulnya masalah upacara sakral ini kan seperti apakah lagu joget-jogetannya itu satuan rangkaian sebaiknya di acara itu atau tidak. Ini memang ibaratnya seperti orang akad nikah. Ada orang yang kalau akad nikah itu selesai akad nikah, khutbah nikah, ijab kabul, doa, penyerahan mas kawin, kemudian langsung pesta, langsung nyanyi di situ, gambusan, jalan. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang maunya adalah pestanya, akad nikahnya terlebih dahulu, selesai, kemudian besok baru pesta, baru walimatuan, walimahan dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini adalah sekali lagi masalah paradigma dan bagaimana caranya kita memandang sudut pandang persoalan. Nah, kalau orang itu mau dipisah ya boleh-boleh saja. Seperti hari ini tadi, tapi yang jelas acara yang disampaikan nyanyi-nyanyi itu tidak bagian dari rangkaian acara yang harusnya sakral. Yang sakral menurut saya mulai pertama adalah lagu drum band, lagu kebangsaan sudah. Drum band, marching band sudah. Doa sudah. Mengheningkan cipta sudah. Detik-detik proklamasi sudah dibacakan. Ininya sudah. Kemudian gebiar-gebiar lagu-lagu daerah semua dengan paduan suara perwacaraka itu sudah. Close di sini ibaratnya ini acara tambahan untuk menghibur yang hadir situ dengan lagu yang lagi hit dan lagi in pada saat itu. Ya nggak ada yang salah juga menurut hemat saya. Tapi kalau dikatakan ini selera, ya memang ada unsur selera. Kalau dikatakan ini bahaya, ya saya lihat tidak ada bahayanya juga. Masa selera nggak boleh. Karena memang rasa bergembira itu adalah berbeda-beda orang cara untuk mengekspresikan untuk cara bergembira. Apalagi ini adalah bergembira dalam rangka 78 tahun kemerdekaan Indonesia yang memang kita wajib gembira, kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena memang ini patut kita syukuri dan patut kita ungkapkan rasa kegembiraan. Karena ini adalah rahmat Allah. Merdeka itu rahmat Tuhan.
78 tahun itu juga rahmat Tuhan. Dan perintah Tuhan, kalau kita ada datang rahmat Tuhan, datang rahmat Allah, datang kenikmatan, kita memang harus bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Memang itu perintahnya untuk bergembira. Nah, ekspresi kegembiraannya dan kapan kegembiraannya itu memang debatable dan orang boleh-boleh saja untuk menafsirkan dengan berbagai pandangan yang ada. Tapi saya agak keberatan jujur aja dengan pandangannya Pak Roy Suryo yang menerjemahkan joget-joget kemudian diidentikan dengan ketika ya tanda petik joget-joget lagunya Gerwani waktu genjang-genjang itu terlalu jauh. Lagu jogetnya Gerwani itu penuh dengan satir dan ngecek. Tapi kalau jogetnya ini joget-joget gembira saya lihat. Dan masih dalam konteks batas-batas kewajaran, nggak sampai pada pinggulnya bergoyang-goyang, saya lihat juga nggak sampai seperti itu. Jadi masih dalam batas-batas kewajaran. Ya kan masih pada batas-batas kewajaran. Kalau kita putar-putar kita lihat masih batas-batas kewajaran. Tetapi saya menghargai, kalau ini dikatakan selera, memang ada unsur seleranya. Kami nggak menutup ada unsur selera. Bang Said singkat saja menjawab soal selera itu. Tidak ada yang salah, Bang. Saya katakan, makanya saya bilang, ini debat sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Karena memperdebatkan selera tuh nggak ada ruang kebenarannya. Dan saya nggak biasa berdebat dengan selera. Tapi selera dalam momen ini? Bukan. Makanya saya katakan, dalam mengatur kenegaraan sebaiknya ada ruang dan tempat yang dibatasi seminimum mungkin selera. Itu kan saya harapkan gitu loh. Bukan menyatakan benar tidak. Saya kasih contoh beginilah. Betapa bahayanya pemimpin kalau bergerak dengan selera tanpa aturan yang ditata negara. Contoh begini. Mohon maaf Pak, contoh umpamanya. BIN dulu pada saat COVID meneliti vaksin COVID. Kan itu selera. Itu bahaya sekali kan, dari luar ke fungsinya sama sekali. Di negara nggak boleh seperti itu. Contoh lagi, Kementerian Pertahanan bikin food estate, padahal ada Kementerian Pertanian. Ini kan selera juga. Nah, itu saya bilang jangan sampai mengakomodir selera dalam memimpin negara, maka bisa kacau negara itu. Ya. Itu loh maksud saya. Bagian dari ketahanan pangan. Kalau misalnya berbicara mengenai selera, nampaknya ketahanan pangan kan food security. Nampaknya kalau ngomong soal selera, para seniman juga harus berbicara. Tapi usai jeda, sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.